Hai, selamat datang kembali di channel Dio Gadget. Hari ini kita akan menggunakan Poco F4 GT. Bagaimana dengan experience-nya, performanya, dan yang terakhir bagaimana dengan baterainya. Apakah bisa digunakan seharian? Yuk kita mulai vlog Poco F4 GT. Sebelum mulai beraktivitas, saya cas terlebih dahulu. Ini saya cas dari jam 6.13 dan saya menggunakan 120 watt charging dari Poco F4 GT ini. Tapi yang perlu diingat bahwa 120 wattnya ini kalian perlu aktifkan terlebih dahulu ke setting, lalu centang charging boostnya untuk mendapatkan full potensial 120 wattnya. Tak lama kemudian setelah 20 menitan ternyata ini sudah full, saya kelebihan dan saya langsung pergi ke rumah sakit ya. Ini saya mulai pergi jam 7.20 dari rumah. Proses perjalanannya kurang lebih 20 menit dengan posisi GPS-nya saya nyalakan. Alright guys, kita sudah sampai di tempat dimana kita menuju ya. Ini sekarang jam 7.42. Jadi tadi selama perjalanan mulai dari rumah itu sekitar jam 7.20, perjalanan 20 menit, saya nyalakan GPS dan baterainya 99%, jadi lumayan irit ya. Dan proses vaksinasi berjalan kurang lebih 20 menitan. Akhirnya guys, kita selesai vaksinasi jam 8.03. Baterainya sekarang ada di 97. So far kok awet ya, dari 100% tadi turunnya lumayan meraba-raba, jadi nggak terlalu cepat. Sekarang posisinya yaitu tadi 97%. Lanjut kita ke perjalanan selanjutnya. Sembari kita menuju ke tujuan selanjutnya, saya pengen ngasih tahu desain yang saya suka dari Poco F4 GT ini ya. Jadi Poco F4 GT ini surprisingly terasa flagshipnya ya. Dari build materialnya, ini kalau kalian lihat desainnya itu mengkotak ala-ala iPhone, tapi nggak terlalu tajam sisi-sisinya. Kemudian bagian back covernya ini memang ditujukan untuk para gamer, apalagi ditegaskan dengan trigger magnetic button yang ada di samping kanan kalau mode portrait. Itu kalau kalian memunculkan trigger buttonnya tinggal digeser seperti ini, tapi kalau kalian pengen menyembunyikan juga bisa. Jadi jangan khawatir kegesek physical trigger buttonnya. Kita sampai di salah satu snack favorit kita, yaitu Virgin yang ada di Semarang. Bagi teman-teman yang tinggal di Semarang jelas tahu Virgin itu apa. Dan ini adalah outlet terbaru di daerah Majapahit. Rasanya jangan diragukan lagi, malah promo siapaan sih. Lanjut saja ke vlognya. Alright, kita dapat makanannya. Sembari kita makan snacknya, saya pengen membahas layarnya terlebih dahulu. Gak usah panjang lebar, kalian mesti tahu semua reviewer sudah membahas layarnya. Dan saya hanya ngasih tahu saja bahwa layar di Poco F4 GT ini layar flagship. Kalau ditanya ada komplain, so far saya tidak ada komplain yang berarti untuk layarnya. Apalagi bezelnya juga tipis di Poco F4 GT ini. Tapi ini kan belum full review, hanya vlog saja. Jadi kita langsung saja lanjut ke perjalanan berikutnya. Kemudian tujuan selanjutnya kita menuju ke MAJT, Masjid Agung Jawa Tengah. Kita sudah sampai di Masjid MAJT, salah satu masjid terbesar di Jawa Tengah. Wow, mantap banget sih. Nanti kalian aku kasih footage-nya ya. Ini sekarang kita jam 9.49, baterainya tinggal 79%. Gimana tadi footage-nya? Tadi selama kurang lebih 10-an menit ya tadi untuk ngambil foto dan video di atas tadi itu berkurang dari 79 ke 76%. Ya untuk 4K 30 dan 60 fps so-so lah ya. Lumayan lah ya, gimana menurut kalian? Sembari kita menunggu proses pembekaman saya selesai, saya pengen ngasih tahu harganya terlebih dahulu.
Jadi pada saat rilis harganya itu ada yang pro dan ada yang kontra ya. Kita mulai yang pro-nya terlebih dahulu. Bagi kalian yang nggak tahu, Poco M4 GT ini adalah HP dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 1 termurah di Indonesia. Itu yang pertama, ingat, termurah di Indonesia. Kemudian hal kedua, kalau kalian beli pada saat flash sale di awal, kalian bisa mendapatkan Poco Buds Pro Genshin Impact Edition senilai 1,5 jutaan. Jadi kalau digabung, sebenarnya Poco F4 GT ini harganya sekitar 7,5 jutaan. Meskipun ini dibilang kemahalan, tapi di first sale-nya mereka sold out ya. Jadi dari 3 hal tadi, itu kita bisa menarik kesimpulan orang-orang yang setuju dengan harga dan bundlingnya. Mereka langsung eksekusi untuk membeli Poco M4 GT ini, dan alhasil mereka kebagian Poco Buds Pro. Dan di sisi lain, yang menurut mereka Poco M4 GT itu kemahalan, saya cukup mengerti ya. Karena referensi kita kan beberapa negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura, itu varian tertingginya itu kurang lebih di 7,3 jutaan. Dan saya cukup mengerti perasaan kalian, dan semoga Poco F4 GT ini beberapa bulan kemudian, karena sudah tidak ada bundling Poco Buds Pro Genshin Impact, itu bisa diturunkan harganya. Setelah selesai sholat Jumat, kita langsung mencari makan siang di sekitaran Semarang ini. Kita baru selesai makan siang, sekarang berada di jam 2 lebih berapa nih? Ntar kita cek. Jam 2 pas ya, dan baterainya di 53%. Jadi karena penggunaannya lebih dari normal, ada foto dan video, ya segitulah. Yuk kita lanjut lagi ke perjalanan selanjutnya. Alright guys, kita sampai di Kota Lama Semarang. Ini adalah fitur dual video. Kalian bisa melihat di sini ya. Saya sambil nyetir sebenarnya. Gimana nih dual videonya? Apakah yang footage yang di depan stabil atau tidak? Biasanya di HP lain dual videonya nggak cukup stabil ya. Tapi kalau di Finder ini so far udah cukup stabil ya. Gimana menurut kalian? Dan fast forward, setelah kita makan siang, kita menuju ke rumah. Sampai rumah itu jam 4.20 dan sisa baterainya di 37%. Mau update guys, jadi tadi pagi sampai siang itu hotspotnya saya nyalakan hampir 3 kali. Jadi cukup intens penggunaannya. Lalu untuk haptic feedbacknya juga saya aktifkan, GPS juga saya aktifkan. Dan rata-rata screen on time yang saya dapatkan untuk seharian ini sekitar 4,5 jam dengan sisa 13%. Dengan penggunaan yang cukup intens, hotspot, video, dan foto, menurut saya cukup lumayan di Poco F4 GT ini. Ya, itu tadi adalah sehari bersama Poco F4 GT. Menurut kami so far, dari segi baterainya aman. Kemudian dari segi cooling sistemnya, itu seharian, itu saya tidak merasakan panas yang berarti. Karena saya juga sehari ini kebetulan belum bermain game ya, untuk keperluan kasual biasa. Tapi pada saat saya bermain game, terutama untuk Genshin Impact, karena saya sudah AR atau Adventure Rank 56, saya cukup mengenali HP yang lancar dan nyaman untuk gaming itu seperti apa. Saya biasanya menggunakan Mi 10T Pro, itu sudah nyaman di highest 60 fps. Dan di Poco M4 GT ini, saya bisa kategorikan ini sedikit di bawahnya dari segi stabilisasi performanya. Tapi rata-rata FPS 50 di Genshin Impact dengan 8 Gen 1 itu menurut saya sudah cukup bagus loh. Dan saran saya untuk Genshin Impact itu di medium 60 FPS saja. Atau bahkan 60 FPS di grafik low itu lebih nyaman dari segi stabilisasi performa, dan suhunya di kisaran hanya 41-42 derajat saja. Yap, itu tadi adalah sehari bersama Poco M4 GT ini. Saya cukup puas dengan apa yang ditawarkan. Memang dari segi harganya memang agak sedikit mengganggu ya. Kalaupun ini tidak ada bundling, dan sekarang karena sudah tidak ada Poco Buds Pro, itu seharusnya sekitar 7-8 jutaan lah paling pol. Kita harus sadar juga bahwa biaya transport itu juga nggak murah. Itu tadi adalah Poco F4 GT ini dari Dewi Gadget. Apabila kalian suka dengan format review seperti ini, kalian bisa like dan subscribe channel Dewi Gadget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.